Shalom Bapak Ibu Saudara. Lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita sama kita datang mulai pada kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak penyertaan dari rumah dan Tuhan selamat Tuhan. Sudah akan mulai ibadah ini Bapak, Kau berkati, Kau sertai sudah dari awal pertengahan yang kita Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Pencipta
nyanyian kemenangan.
dalam hal penyintas COVID untuk berkumpul sama-sama sebagai keluarga baris, kawan keluarga. Boleh ikut maju ke depan. Nama Tuhan saudara, Bapak Ibu saudara bisa melihat tempat ini selama 2 bulan tanpa kita. Saya mendampingi mereka merasakan bagaimana mereka terkena virus COVID itu. Ada yang minta mati, ada yang takut mati juga. 2 bulan itu saya merasakan bahwa meskipun saya tidak terkena, begini ayat kemarin juga, betapa Tuhan menyertai kami. Ketika hidup kami di tangan Tuhan, justru dalam sakit ini, kami saling bergandeng tangan, kami saling membantu, kami saling berdoa. Meskipun kondisi saat ini sudah membaik, tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Nanti saudara boleh tanya bagaimana rasanya terkena. Justru dalam kondisi seperti ini kita mau dekat dengan Tuhan. Dalam masa ketakutan itu, kami benar-benar melekat dengan Tuhan. Dan sewaktu Tuhan panggil kami. Hari ini mereka bersyukur
Bersama puji Tuhan bagi saudara, mari kita sekawanan kita dengan firman Tuhan. Benar Tuhan, menolong kami yang setia Bapa, seluruh kami telah menolong kami Tuhan. Kau tak akan tinggalkan kami Yesus, Kau tahu isi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Berjalan
Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada pagi hari berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pujian kami. Setiap hamba-hamba Tuhan sudah ambil bagian dalam bacaan yang kudus pada pagi hari, Kau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat berhimpun. Ini satu kemurahan daripada Tuhan. Ya, dialah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita akan terus membangun diri kita ini supaya iman kita boleh iman yang kokoh, iman yang kuat, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, kita kedapatan siap untuk dipanggil Tuhan. Kita akan langsung membuka Alkitab kita, Yudas pasal yang kedua, Yudas pasal pertama ayat 20 sampai 21. Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Membangun diri kita sendiri untuk satu kehidupan yang kekal. Dalam perjalanan kita membangun diri kita, saudara, ada beberapa hal yang sudah kita periksa sampai bulan ini. Dan saudara perhatikan di ayat 21 pada bagian yang B dikatakan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, sambil menunggu kasih sayang Allah itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini dapat hidup, dapat bernapas, itu kalau bukan kasih sayang Allah, tidak mungkin. Yang berdiri di depan tadi, kalau itu bukan kasih Allah, berangkat. Hari ini saya dapat berdiri di depan ini, kalau bukan kasih Allah, tidak mungkin. Kita ini saudara dapat hidup, makan, menjalani kehidupan ini semata-mata karena Tuhan yang begitu cintanya kepada kita. Dia mensupport, dia memberikan kekuatan, dia memberikan perlindungan. Ya, walaupun di antara kita masih ada yang kena COVID, tapi karena kasih Allah dapat melampaui, dan hari ini kita masih dapat berkumpul. Itu kasih sayang. Pernahkah kita ini mensyukuri? Pernahkah kita ini bisa merasakan, ya, yang sakit COVID akan bisa merasakan bagaimana perjuangan sampai 2 minggu dapat selesai itu karena kasih sayang Allah. Yang belum, jangan minta. Tapi paling tidak kalau kita dapat menjalani hidup ini, kita dapat makan, kita dapat minum, kita dapat menjalani kehidupan ini dalam kondisi pandemi, PPKM yang terus diperpanjang, itu kalau bukan kasih Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita, tidak mungkin. Data COVID ini, saudara, saya melihat data dari kabupaten itu bukan menurun, naik. Ya, saya hanya melihat dari data suplai distribusi sembako yang kena COVID. Saya coba hitung
Kalau yang bulan-bulannya kapan itu hanya sekitar 1000 lebih, saya lihat terakhir ini 1500 sampai 2000 kabupaten maju. Balik COVID ini terus naik. Mari kita memahami dan kita menyadari ternyata aku dapat hidup hari ini karena kasih sayang Allah. Hari ini pun saya bisa merasakan aku dapat hidup, aku masih dapat bernapas, aku masih dapat melayani. Itu kalau bukan kasih sayang Allah yang dilimpahkan di dalam kehidupanku, aku tidak mungkin bisa berdiri di tempat. Ya, dari faktor usia, hari ini saya tidak mungkin bisa ibadah di tempat ini. Betul ya? 60 lebih, tidak boleh. Tapi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, semua kasih sayang Allah. Amin. Dapat menjalani hidup ini. Hari kapan itu saya kumpul dengan orang-orang dinas, kebetulan masih menunggu berita acara belum selesai. Saya coba duduk di kantin, kebetulan ketemu dengan kepala bidang, monggo Pak Yusuf ngopi, ya monggo. Ya, saya coba ngomong dengan beliau. Ada yang umur baru 55, ada yang 56, tapi makrab rambutnya sudah putih semua. Waktu kita cerita-cerita, salah satu kepala bidang dia tanya, Pak Yusuf kan ini Yusufnya pindah. Saya langsung buat teka-teki, karena menurut Bapak saya umur berapa? Ya kalau nggak salah umur 50. Saya mau sebutkan saya umur 63. Saya mengatakan itu karena kasih sayang Allah. Itu karena kasih sayang Allah yang dilimpahkan dalam hidup. Mari kita mulai menyadari dan memahami dan merasakan hidup ini. Untuk sampai ke surga, kita dapat disupport oleh Allah. Kita mendapatkan kekuatan. Itu karena kasih sayang Allah. Sebab itu jangan tinggalkan dari perlindungan kasih sayang Allah dalam hidup ini. Sebab kita bertahan, kita mampu di dalam kita ini menjalani kehidupan kita, di dalam kita membangun hidup ini. Ayo kita akan mulai bersama. Apakah yang harus kita lakukan supaya kasih sayang Allah itu terus limpah dalam kehidupan kita? Nomor 1 dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Membangun iman yang semakin hari semakin kuat. Maka membangun iman ini kebutuhan kita. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk masuk surga. Di dalam membangun ini, saudara, iman kita, supaya kita senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah, diperhatikan, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, dicukupi segalanya. Iman ini mesti kuat. Iman ini mesti kokoh. Iya, saudara, untuk memahami ini, perhatikan dengan hidup ini selama ini apa yang telah kita lakukan untuk dia.
Maka dengan kita beribadah, kita menyembah, kita melayani, itu sarana untuk kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga senang dengan kita. Tuhan juga sayang kepada kita. Ibarat itu coba saya lihat Facebook saya, kebetulan di salah satu saudara kita yang memposting tentang seorang anak sebelum dia dipanggil sama Tuhan, dia sedang ngomong sama mamanya begini, Mama jangan tambah dosa loh. Mama mesti cepat-cepat buang dosa supaya nanti pada waktu dipanggil sama Tuhan, Mama tidak kedapatan dosa dan Mama bisa masuk surga. Ya. Ini peringatan. Ini peringatan. Ini warning bagi kehidupan kita. Untuk senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah limpah. Step by step. Dosa dibuang. Untuk membuang perkara ini. Dasarnya pengen masuk surga. Sebab untuk masuk surga masing-masing berdosa tidak bisa. Tidak bisa dan tidak bisa. Dosa bisa dibuang. Maka membangun iman kita ini supaya kokoh. Senang hati Tuhan, dekat sama Tuhan, nyembah sama Tuhan. Maka iman ini kokoh. Ya, kita tidak tahu sampai kapan PPKM akan terus berjalan. Yang jelas kabupaten dan kota Madiun masih dalam level 4. Inilah kasih sayang, kasih karunia kita dapat beribadah. Menurut aturan kita tidak boleh. Tetapi Tuhan kasih kepada kita, sayang kepada kita. Kita dapat berhimpun di tempat ini karena kasih sayang. Ayo senang hati. Pakai kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Saudara, mesti mulai mengubah pola pikir. Kalau pola pikir ini tidak dibuang, maunya diganti, yang baru, saudara akan mengalami terus perkara yang tidak menyenangkan. Ini perlu dimengerti dalam hidup ini sehingga kita ini mengerti, oh kalau aku masih terus berbuat dosa, aku gak bisa masuk surga. Supaya masuk surga, berarti kan, aku mesti mengubah. Ini mengubah pola pikir ini dengan menjalani kehidupan ini. Maka hidup ini kita ini adalah kesempatan. Kita masih hidup ini kemurahan Allah. Saya bersyukur di tempat ini ada yang kena COVID tapi tidak berangkat. Betul ya? Itu kasih sayang. Itu kesempatan. Kesempatan ini kalau tidak dipergunakan dengan sungguh-sungguh, kesempatan ini kalau tidak saudara pergunakan dengan sungguh-sungguh, lalu untuk mengubah pola pikir ini, biasanya kita mesti naik turun, betul ya? Karena kita ini seringkali dibawa dengan satu pengalaman yang kadang-kadang menyakitkan hati. Tak bisa beri contoh, supaya saudara mengerti ada sebab akibat. Kalau saudara perhatikan di tengah-tengah kita tidak ada Bu Yusuf. Dia hari ini mulai menang, tapi sebelumnya ngubah pola pikir dari lambung. Saya tidak ingat ya, tidak boleh makan pisang. Karena dia kepingin makan pisang, dia makan. Ya, separuh, kadang-kadang seperempat. Lambung mesti kambuh. Saya ingatkan, tidak boleh. Untuk mengubah supaya melepas tidak makan pisang, dia mengalami yang namanya lambung. Ya, kalau sudah begitu dia sakit. Saya katakan, pengalaman. Mengubah pola pikir ini saudara, kita mengalami banyak peristiwa. Hari ini semua dalam kondisi pandemi ini warning bagi kehidupan kita.
ayo hati-hati mubah pola pikir, membangun diri kita sendiri ini untuk surga. Kalau kita kepengen masuk surga, sudah tanpa mengubah pola pikir, tidak bisa. Ya, untuk mencintai Tuhan ada tujuan, bukan untuk di bumi, untuk di surga. Kita seringkali lupa. Kita lebih fokus, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati kesehatanku, Tuhan berkati dan berkati. Sudah lupa untuk Tuhan berkati imanku. Artinya limpahkan kasih sayangmu Tuhan. Dengan dilimpahi kasih sayang itu membuat kita tetap kuat. Kenapa? Semakin hari dalam kita menjalani kehidupan ini, banyak tantangan dan tantangan di dalam kehidupan. Baik. Sebab itu untuk mengubah ini, kita mesti tahu goal. Ya. Sambil menantikan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan dilimpahkan kepada kita. Kita terus membangun dengan apa? Ibadah. Perhatikan dengan hidup ini siapa? Kita mengerti hari ini kami dapat hidup. Ini semua kekuatan, itu rahmat Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Katakan 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Artinya dekat sama Tuhan, menyembah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan untuk menyembah, dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, itu mendapatkan kekuatan. Kekuatan itu karena kasih sayang Allah, rahmat Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ayo kita mulai memahami sehingga dalam kita ini beribadah kita ngerti, nyenangkan hati Tuhan. Hari ini datang di tempat ini bukan menyenangkan orang lain, berarti menyenangkan hati Tuhan. Ibadah melayani itu menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai menyenangkan koordinator, menyenangkan pendeta, menyenangkan sesama. Orang kalau ibadah melayani karena orang lain, itu mulai dirubah yang namanya pola pikir ini sehingga kita mengerti. Ya, jika kita datang kepada Tuhan, kita menerima kasih sayang Allah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu sudah orang beribadah itu tidak tergantung dengan orang lain, tapi itu keputusan, itu kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita apa? Untuk mendapatkan kasih sayang. Kalau kita mendapatkan rahmat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Pembelaan anak-anak itu limpah di dalam kehidupan kita. Sebab itu ayo kita mau setia dalam kita beribadah, setia di dalam pelayanan. Apapun yang hari ini kita lakukan mesti tertuju kepada Tuhan. Yang kita lakukan mesti tertuju kepada Tuhan. Apa? Engkau memberi, engkau menabur untuk Tuhan. Aku melayani untuk Tuhan. Sehingga kalau ini tujuannya jelas, engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan kecewa. Waktu pendistribusian paket sembako untuk yang kena COVID, banyak teman-teman yang ngomong begini, relawan mengalahkan kuli pasar.
ngangkati beras, ngangkati kardus ini isi sembako untuk diturunkan di kecamatan dan nanti difoto untuk dokumen. Saya mulai banyak ngomong dengan teman-teman, kalau engkau punya pemikiran ngangkati beras, ngangkati paket sembako seperti kulit, lepaskan baju. Dulu ya, kalau engkau selamanya engkau mengatakan demikian, engkau akan kecewa. Dan itu Nabi, kita ingin melayani. Kita ini sudah membantu teman-teman saudara kita yang kena COVID. Mubah pola pikir. Sehingga penuh semangat. Bukan karena bantuan transport, karena bukan uang makan, tetapi melayani. Berarti apapun yang kita lakukan itu melayani. Untuk siapa? Tuhan. Saya pun ikut ngangkut beras 15 kilo, membuat udah diturunkan. Ya, dari tempat dimasukkan pickup, disupir dulu, nanti dijemput ke kecamatan, melok. Ini badan kotor kabeh sudah. Tapi saya lakukan untuk Tuhan. Sisa hidupku aku persembahkan untuk lain. Kenapa? Aku merasakan hidupku ini karena kasih sayang. Teman-teman yang ada di depan tadi, karena kasih sayang Allah, maka iman ini kita berkuat, berani untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Filipi pasal 2 di ayat 12 sampai dengan ayat 16. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 16 perhatikan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah. Akhirnya kita ini dapat senang, dikatakan pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Melayani ada gunanya, masuk surga. Beribadah seperti hari ini tidak percuma, masuk surga. Memberkati, memberi tidak percuma, masuk surga. Jadi ada goal. Maka kita beribadah, kita melayani, itu ada goal. Dalam perjalanan itu seringkali banyak gangguan. Kita perlu yang namanya rahmat Tuhan, kasih sayang Allah dilimpahkan sehingga kita sadar, ngerti. Mari kita mulai berjalan menurut firman, sambil berpegang pada firman kehidupan, melayani untuk Tuhan. Ada di tempat ini yang pagi hari ini kau berkumpul, ada yang punya tujuan kepengen masuk api neraka? Tidak ada ya? Semua kepengen masuk surga, amin? Amin? Goalnya satu, pegang itu yang namanya firman. Orang kalau cinta sama Tuhan, cinta sama Tuhan, itu mesti punya firman. Itu kalau nggak salah saya bawakan hari Kamis kemarin. Coba saya cari supaya mendapatkannya. 1 Yohanes pasal 2.
1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan, tidak ada dalam Al-Quran. Ini tambahan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, perhatikan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, perhatikan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tak ulang yang 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah jelas. Kita mengatakan, aku mengenal kepada Allah dalam nama Yesus, tapi itu tidak pernah melakukan perintah, dikatakan bohong. Kita mengenal kepada Allah dalam nama Yesus, mesti punya kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman, perkataan Tuhan harus ada dalam hidup ini, yang dapat memimpin, menuntun, menunjukkan, mengajar kepada kita melakukan yang benar. 2 Timotius pasal yang ketiga, melebar kemana-mana, tapi ada hubungannya. 2 Timotius pasal 3, 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berjalan di dalam firman, artinya kita mempunyai firman itu ada di dalam hidup kita. Untuk apa? Mengkoreksi, mengajar, mengubah pola pikir. Ada seorang ibu, katanya, anak yang pertama sudah kelas berapa? Ini sudah lulus om. Kuliah di mana? Wis tak omong om. Wis gak usah kuliah. Pampung online lho. Besok papamu gendeni. Bisnis papamu buka bisnis. Saya katakan beda. Anak lulusan SMA dengan lulusan universitas itu beda. Bedanya apa? Tujuannya ya dodolan. Pola pikir berbeda. Tak kasih contoh. Yang punya sukses jaya itu bapaknya, kalau nggak salah, saya pernah cerita sama dia, SMP nggak lulus, punya usaha. Anaknya semua itu lulusan Australia. Beda nggak? Beda saudara caranya menata pekerjaan. Kalau bapaknya pokoknya tulisan manual, kirim kanan lagi. Kalau dia ditata rapi dengan komputer. Betul ya? Hotel yang terbesar di Madiun yang Jalan Majaya Sukono itu ditata lulusan dari Australia. Beda nggak? Beda pola pikirnya saudara. Anaknya tuh remaja, itu Amerika lulusan. Ditata nggak pekerjaan? Oh beda pekerjaan itu. Ditata rapi. Kenapa? Pola pikir. Orang percaya kepada Tuhan, pola pikirnya berubah. Kalau engkau punya firman itu ada dalam pikiran
yang mengajar kita, mendidik kita, menunjukkan yang salah, dan memimpin kepada kebenaran. Maka orang untuk melakukan kebenaran itu pasti punya kebenaran. Firman harus ada dalam kehidupan kita. Untuk dapat kasih sayang Allah, semua perbuatan kita ini mesti perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kebenaran. Maka dalam melayani Tuhan, dalam beribadah, akan kelihatan pura-pura dengan yang sungguh-sungguh masih beda. Perhatikan pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan semua, ya. Engkau melayani, engkau beribadah, boleh hari kau datang seperti malaikat duduk manis, tapi nanti akan kelihatan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sebab apa? Ada yang mendengar firman, lepas. Tapi ada yang mendengar firman, masuk dalam pikiran. Pikiran itu diolah, menyentuh perasaan, yang itu yang akan menggerakkan perbuatan. Maka kalau firman itu ada pada kita, dia mengajar, dia mendidik kita, mengkoreksi kita. Di ayat yang ke-17, dengan demikian, artinya dengan firman, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Yang memperlengkapi apa? Firman. Untuk setiap perbuatan. Maka firman itu kalau ada pada kita dan kita melakukan kebenaran, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan, perhatikan, kita butuh apa dilengkapi? Contoh yang sangat kasar. Waktu saya masih punya anjing pitbull, hitam itu, saya mau beli solar. Ini pintu gerbang tidak tak kancing loh ya. Tak buka, kamu duduk di sini sampai pindah harus. Saya keluar beli sholat, kurang lebih 10 menit saya kembali. Itu anjing masih tengah di tengah pintu. Saya masuk lagi, kurang satu, duduk manis, keluar lagi. Kembali masih ada di tempat itu. Senang nggak? Senang sudah ambilkan makanan yang banyak, sambil tak lus-lus dia makan. Nah ini contoh kasar. Dia dapat menyenangkan hati saya. Tak beri makan, tak sayang. Kalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Kita dicukupi, kita diberkati. Mari mulai menangkap hal ini sehingga apa? Dengan kita melakukan kehidupan ini, kita mengerti aku melakukannya karena Tuhan. Untuk melakukan yang baik dan benar itu butuh firman. Ada di dalam kehidupan ini. Sebab tanpa firman itu tidak mungkin akan melakukan yang benar. Sebab yang benar itu kalau ada di pikiran kita, dan di pikiran itu menyentuh di perasaan kita, maka yang dilakukan mesti benar. Tapi kalau dalam pikiran ini tidak ada kebenaran, yang mau dilakukan apa? Mari mengubah pola pikir, sehingga apa? Kita semakin hari semakin mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita punya tujuan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan menyenangkan hati Tuhan, kita tanpa minta apa-apa, saya tahu pulang dari tempat ini semua pasti diberkati Tuhan. Itu butuh firman. Maka pada bagian yang kedua, hidup berjalan dalam firman. Perjalanan ini mesti firman. Ya, hidup di dalam firman. Saudara, mari kita mulai sadar dan kita mulai mengerti bagian kita masing-masing. Ayo nanti itu dikoreksi, masih melakukan dosa atau melakukan kebenaran. Kalau prosentasenya masih banyak yang melakukan dosa, ayo berhenti, stop, nggak bisa masuk sana. Nah kalau kita beribadah, kita melayani,
kita berdoa tidak bisa masuk surga. Untuk apa? Saudara makan, tapi engkau tidak menjadi sehat. Untuk apa? Engkau bekerja, tapi kalau engkau tidak bisa menikmati, untuk apa? Engkau bersusah payah beribadah, engkau susah payah dalam pelayanan, engkau susah payah engkau berdoa menyenangkan Tuhan, tidak bisa masuk surga. Untuk apa? Saya mau. Saya tidak mau. Saya kepengen surga. Makanya ini tak bangun sendiri. Aku mesti tetap semangat. Semangat dan semangat terus. Mari kita mulai bangkit, membangun diri kita sendiri untuk yaitu kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Perhatikan, kita perlu firman itu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Melakukannya dengan setia. Apa itu? Ibadah, pelayanan, apapun, lakukan dengan setia. Melayani, ngerti? Lakukan dengan setia. Banyak kali orang pelayanan, tapi dia tidak setia. Mau melayani ya melayani, dan saudara, kita semua ini sedang proses. Kita ini semua sedang belajar. Belajar apa? Nata hidup ini, membangun diri kita ini. Maka saya katakan, hidup ini kesempatan. Kesempatan apa? Untuk melayani. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut, siap sedia setiap saat. Apa yang dapat dikerjakan firman Tuhan, apa yang ada di depanmu yang dapat engkau kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kau mendapatkan bagian pelayanan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun, tanpa menuntut sesuatu, kita lakukan dengan setia. Berarti lakukan dengan setia. Saya tahu banyak tantangan atas hidup ini, tapi kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan setia, Tuhan, rahmat Tuhan itu pasti dilimpahkan dalam hidup. Tanpa terasa kita hampir setahun ya pakai gedung ini, mungkin lebih. Itu kalau bukan rahmat Tuhan, gak mungkin. Kita masih banyak kebutuhan. Jangan terus. Lakukan dengan setia. Jujur, kalau pelayan Tuhan, anak Tuhan, butuh ini, tidak bisa mencukupi. Hati ini jerit.
Tapi yang Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, kasih sayang-Mu Kau limpahkan. Betul ya? Kini orang masih banyak membutuhkan peralatan kita pakai. Live streaming hanya pakai HP. Betul ya? Sebetulnya dengan kondisi ini fasilitasnya ada begini. Tapi Tuhan, saya mau belajar dengan setia dengan perkara yang kecil. Saya ngomong dengan anak-anak. Kerjakan dengan perkara yang ada. Saya tahu tahun depan pasti lebih bagus. Lakukan dengan setia. Banyak tantangan. Sudah banyak tantangan. Apa yang dapat kita kerjakan. Ya. Selama 2 bulan saya berusaha, Tuhan berikan hikmat. Melayani, live streaming, ya. Kalau tank yang di atas tak buat seperti saya di studio, tak buatkan meja, ada kamera HP, ya. Untuk apa yang dapat saya kerjakan, saya kerjakan. Saya tahu siapa yang bisa mengikuti live streaming dengan baik atau tidak. Tapi jelas saya banyak jabri-jabri yang masuk. Apa yang saya lakukan untuk Tuhan? Mari pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, lakukan dengan setia. Setia dan setia sampai akhir kehidupan kita. Yang terpenting, siap atau tidak siap, mesti siap untuk melayani. Amin. Siap tidak siap, mesti beribadah. Dimanapun kita berada, lakukan itu dengan setia. Apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya, perhatikan, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tahu. Tingkatkan pengertian, membangun diri kita sendiri. Dikatakan situ yang telah kita capai, kita lanjutkan. Membangun itu tidak hari ini, setiap saat, menurut jalan yang telah kita tahu, menurut jalan pimpinan Tuhan, menurut jalan rahmatnya Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan. Ayo kita mulai membangun diri kita sendiri tanpa berhenti. Perhentian waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Mari kita akan mulai tingkatkan hidup. Mari kita mulai sadar dan mari kita mulai merasakan bagaimana Tuhan itu begitu cintanya kepada kita. Seperti mari kita pada bagian akan komitmen sama Tuhan. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap cinta kepada. Covid terus berjalan. Aku pun terus berjalan dekat dengan Tuhan. Saudara, semakin Covid ini meningkat, jangan kita lupa. Kita semakin dekat supaya rahmat Tuhan, kasih sayang Allah boleh dilimpahkan dalam kehidupan. Sebab itu saudara, dalam kita membangun diri kita sendiri, iman kita boleh kuat. Kita sangat membutuhkan itu kasih sayang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bila dengan firman Tuhan pada pagi ini akan membangkitkan kita untuk kita tetap setia dan cinta kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan bangkit diri.
kita akan menyanyikan sebuah pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta
kasih Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dan telah memberikan firman-Mu Bapak, Engkau berkati pada saja Bapak. Kau berikan kelancaran apapun yang mau lakukan Bapak, Kau berkati, Kau sertai Bapak. Terima kasih dan terima kasih. Kami serahkan ya dalam nama Tuhan Yesus syukur, haleluya. Amin. Selamat kembali bagi saudara. Saya akan menyampaikan beberapa pemasaran sepekan untuk ibadah berjalan kembali offline seperti biasa. Hari Kamis ada pendalaman kitab di gereja pukul 6 sore. Hari Jumat ada ibadah youth pada pukul 6 sore. Saya mengundang teman-teman yang berusia SMP ke atas bisa datang ke ibadah ini, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu ada doa malam pukul 5 sore pukul setengah 5 sore di gereja. Dan hari Minggu berjalan kembali normal 2 kali, pagi setengah 7 pagi dan sore pukul 5 sore, dan disertai dengan perjamuan kudus. Setelah ini ada ibadah sekolah minggu, jadi bagi bapak saudara yang memiliki anak-anak bisa mengantarkan untuk ibadah sekolah minggu. Mari kita serahkan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa akan membahas kita yang kami miliki, memberkati persembahan ini sebagai berkenan bagi kerajaan-Mu dan hati Bapa. Terima kasih kami serahkan ya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memutuskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik tataman, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa doakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan tolong memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah, tolong memberkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan boleh memimpin bangsa kami dan bangsa Indonesia diberkati sama Tuhan. Tim dokter dan para kesehatan sedang menangani COVID-19, Tuhan proteksi dengan kuasa-Mu dan dalam nama Yesus. COVID-19 berlalu dari bangsa kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak.
Sebenarnya umat kami pula hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan hidup dalam kelimpahan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin.